Swastiastu. Kisah rohani Danau Kematian. Dahulu kala, hiduplah 5 pangeran Pandawa, putra-putra Raja Pandu. Pada suatu hari, ketika mereka tinggal di hutan, datanglah seorang Brahmana meminta bantuan mereka. "Maharaja Yudhistira, Anda mesti membantu." Dia memohon kepada Pandawa yang tertua. "Kayu bakar arani yang saya pakai untuk api persembahan sudah tidak ada lagi. Seekor rusa datang memasuki gubukku. Dengan tanduknya membawa lari kayu itu. Tanpa api, aku tidak akan dapat melaksanakan tugas kewajiban agamaku setiap hari." Dengan demikian, para Pandawa keluar mencari rusa tersebut. Mereka melihatnya, tetapi dia lari cepat. Berjam-jam mereka mengejar rusa itu, namun tidak sanggup juga menangkapnya. Akhirnya, karena kelelahan dan kehausan, mereka beristirahat di bawah pohon yang menyejukkan. Yudhistira berkata kepada adiknya yang terkecil, "Nakula, kita perlu air. Pancatlah pohon ini dan lihatlah apakah ada sungai dalam penglihatanmu." Nakula, walaupun payah, dia memanjat pohon yang tinggi. "Ya, saya melihat danau di dekat sini," dia berteriak untuk melegakan hati yang lainnya. Nakula lari menuju danau tersebut. Dia hampir dapat merasakan sejuknya air yang bisa menyegarkan mulutnya yang kering. Dia membungkukkan badannya dan mengangkat telapak tangannya yang penuh air pada genggamannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar. "Berhenti! Jangan minum sampai kamu menjawab pertanyaanku. Aku adalah penjaga danau ini. Jika kamu tidak melakukan seperti apa yang aku katakan, maka tamatlah riwayatmu." Karena tidak tertahan akan rasa hausnya, Nakula mengabaikan suara gaib tersebut. Dia meminum seteguk air dingin itu, dan seketika itu, dia jatuh meninggal. Sementara itu, para Pandawa yang lain sedang menunggu air yang seolah-olah bertahun-tahun lamanya. Setiap menit membuat hausnya semakin mencekik. Kemudian, Yudhistira meminta saudaranya yang lain, "Sahadewa, maukah kamu membantu Nakula mencari air?" Tentu saja Sahadewa perlahan-lahan pergi menuju danau itu. Dan kemudian menjadi kaget ketika menemukan saudaranya meninggal. Tetapi kerongkongannya sendiri kini terasa terbakar kehausan. Dia berjalan menuju ke pinggir air. Suara itu muncul kembali dan memerintahkannya berhenti. Sahadewa melalaikan nasihat tersebut dan meminum sesangkup air. Seperti saudaranya, dia terjatuh mati di tempat itu. Yudhistira kemudian mengirim Arjuna, dan kemudian setelah itu Bima. Tidak seorang pun dari mereka yang kembali. Yudhistira sekarang mengerti bahwa sesuatu yang sangat buruk mengancam. Beliau sendiri pun pergi ke danau itu. Beliau hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. 4 mayat pangeran perkasa yang sudah tidak bernyawa tergeletak di sekitar tepi danau. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan begitu mudah tanpa ada tanda-tanda perkelahian? Beliau bersimpuh bersedih. Tidak mungkin baginya tetap hidup tanpa saudara-saudaranya yang setia. Mereka telah begitu banyak berkorban untuk menyenangkan dirinya, dan kini sudah pergi untuk selama-lamanya. Kemudian kehausannya yang tak tertahan melanda dirinya, dan beliau berjalan pelan menuju air segar yang sejuk itu. "Berhenti!" Suara keras itu kembali. "Kamu tidak boleh meminum air ini sampai kamu menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Perhatikanlah peringatan ini, atau kamu akan mendapat nasib yang sama seperti saudara-saudaramu." Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda.
Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Yudhistira berhenti dan mengamati langit. Beliau menjawab, "Dengan seluruh kemampuan hamba akan menjawab seperti apa yang Anda perintahkan. Tetapi sebelum hamba melakukan itu, mohon tunjukkan diri Anda kepadaku. Hamba heran, bagaimana satu orang mampu membunuh keempat saudaraku? Bima sendiri mempunyai kekuatan 10.000 gajah. Bahkan dewa manapun tidak mampu menandingi kekuatan saudaraku yang manapun. Seorang yaksa yang sangat kuat dan menakutkan, seorang ahli sihir, muncul di hadapan sang pangeran." Yudhistira mencakupkan tangannya dengan hormat dan sedikit menunduk di hadapan ahli sihir itu. "Terima kasih. Silakan ajukan pertanyaan-pertanyaanmu. Kerendahan hatimu sangat menyenangkan hati," kata yaksa itu. "Ini pertanyaan yang pertama. Apakah yang lebih cepat dari angin?" Tanpa ragu-ragu, Yudhistira menjawab, "Tentu saja pikiran." Yaksa itu mengusap-usapkan tangannya. "Benar sekali. Tetapi, apakah kamu mengetahui kekayaan yang paling berharga? Itu adalah pengetahuan." "Aha," kata yaksa tersebut. "Tetapi, apa pengetahuan yang sebenarnya?" "Pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan rohani," jawab Yudhistira. "Ya, itu benar." Yaksa itu setuju. "Sekarang, katakan apa saja yang membuat kesenangan jika pengetahuan rohani itu tidak ada." Yudhistira pertama-tama melirik air yang memikat itu, kemudian kepada saudara-saudaranya yang meninggal. Yang dapat membuat itu hanya kebanggaan. "Dan apakah kejahatan itu?" Yaksa tersebut menantangnya. "Membicarakan kejelekan orang lain," jawab Yudhistira. "Tetapi apakah kamu mengetahui apa kemurahan hati itu?" tanya yaksa itu. Yudhistira menoleh saudara-saudaranya yang tergeletak di tepi danau. Dengan berlinang air mata, beliau berkata, "Kemurahan hati adalah memberi perlindungan kepada seluruh makhluk hidup." Yaksa tersebut tersenyum simpul serta melirik mereka yang sudah meninggal itu dan memperhatikan bagaimana Yudhistira mengisap bibirnya karena haus yang tidak tertahan lagi. Dia kemudian bertanya lagi, "Apa kesabaran itu?" Yudhistira menjauhkan pandangannya dari air danau yang sejuk itu dan mencoba mengacuhkan kekeringan tenggorokannya yang semakin menyengat. Beliau menarik nafas dalam, seraya berkata, "Kesabaran hanya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan indera-indera." "Ya," yaksa itu melanjutkan. "Tetapi, sekarang sampailah pada pertanyaan yang terakhir. Apakah ada sesuatu yang paling mengherankan di dunia?" Yudhistira berpikir dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Sekali lagi, beliau memandang saudara-saudaranya yang meninggal. Dengan yakin, beliau mengatakan, "Setiap hari, makhluk hidup memasuki liang kuburan. Tidak seorang pun yang bisa meloloskan diri dari hal ini. Namun, mereka tetap berpikir bahwa mereka tidak akan mati. Apakah ada sesuatu yang lebih mengherankan daripada ini?" Yaksa tersebut tersenyum lebar. "Aku puas dengan jawaban-jawabanmu yang sangat bagus," kata yaksa itu. "Kamu adalah orang terbijak di antara yang hidup dan berhak mendapat berkah dariku. Aku memberkahimu kehidupan dari salah satu saudaramu. Silakan pilih saudara yang mana." Setelah terdiam sebentar berpikir, Yudhistira menjawab, "Hamba memilih Nakula." "Tetapi mengapa Nakula?" tanya yaksa itu. "Kenapa bukan Bima yang sangat kuat? Atau Arjuna? Mereka pasti lebih berharga darinya, kan?" Yudhistira menjelaskan, "Ayahku punya 2 istri, Kunti dan Madri. Bima, Arjuna, dan hamba adalah putra Kunti. Maka demi Madri, hamba memilih Nakula." Sangat puas mendengarkan jawaban yang tidak mementingkan diri sendiri, yaksa itu membuat semua saudaranya yang sudah mati itu kembali hidup. Kemudian, dia memperlihatkan kepada Yudhistira dirinya yang sebenarnya. "Aku adalah ayahmu, dewa kematian. Aku juga disebut Dharma, yang mengetahui mana yang benar atau salah. Aku ingin mengetes kebijaksanaanmu. Aku bangga
Semua jawabanmu sangat baik, putraku. Karena kamu mengabdikan diri kepada kebenaran, kamu tidak akan pernah mengenal kelelahan. Yudhistira dengan kerendahan hati bersujud di kaki ayahnya, serta bercucuran air mata karena saking bahagianya. Demikian kisah rohani mengenai Danau Kematian. Saksikan kisah-kisah rohani selanjutnya hanya di Hindu Time Story. Om Santi, 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 Om. Sajroning angga